Saya merekomendasikan kepada teman-teman semua pinjaman terbaik di tahun 2025 ini. Limitnya itu bisa sampai 100 juta rupiah. Nah, selanjutnya di sini kalian pengajuannya itu hanya 3 menit dan bermodalkan hanya KTP aja ya teman-teman semua. Dan di video kali ini saya bakal menjelaskan cara melakukan pengajuan pinjaman dari sebuah aplikasi pinjaman yang satu ini. Hanya bermodalkan KTP saja, kalian bisa di ACC, hanya menunggu 3 menit sudah bisa mendapatkan limit ya. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu cara melakukan pinjaman dan membutuhkan dana darurat cepat, kalian bisa simak videonya ini sampai habis karena di sini saya bakal menjelaskan kepada teman-teman semua cara melakukan pinjaman dari sebuah aplikasinya. Kan giveaway mingguan sebanyak Rp200.000 untuk 10 orang pemenang. Syaratnya cukup mudah. Teman-teman cukup komen dan like video terbaru video ini. Setelah itu kalian bisa simak videonya selama 3 menit. Berikan komentar positif di setiap videonya. Kalian wajib join grup Telegram di channel ini. Join grup Telegram ada link di setiap videonya ya. Semoga kalian bisa memenangkan giveaway setiap minggunya sebanyak Rp200.000 untuk 10 orang pemenang. Sebelum saya menjelaskan langsung cara melakukan pinjamannya, di sini buat teman-teman yang ingin melakukan pinjaman, nama sebuah aplikasinya itu adalah Easy Cash ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung cari aja di Play Store, Easy Cash namanya, nih namanya di bagian atas ini. Nah, setelah itu nanti kalian bisa buka. Nah, untuk teman-teman ingin mengajukan namanya pinjaman, kalian hanya dibutuhkan itu dengan KTP saja ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa cek limit untuk mengajukan pinjaman di bagian sini. Nah, yang pertama di sini nanti kalian bisa foto KTP teman-teman. Nah, tapi saya tidak menjelaskan ke arah situ. Di sini saya bakal menjelaskan secara lebih detail lagi ataupun teman-teman supaya lebih mengerti cara melakukan pinjaman. Nah, saya bakal klik di bagian langkahnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini, buat kalian yang ingin melakukan pengajuan pinjaman, nanti teman-teman bisa lihat terlebih dahulu. Di sini nanti kalian bisa itu masukkan di fitur yang kedua ini. Kalian bisa masukkan namanya registrasi informasi identitas kalian. Jadi identitas teman-teman itu seperti KTP, setelah itu nama kalian, tanggal lahir, alamat yang pasti, setelah itu tinggal di bagian mana. Nah, kalian masukkan saja. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga ada namanya verifikasi wajah ataupun muka ya. Jadi nanti di sini teman-teman bisa verifikasi wajah dengan cara di kamera handphone teman-teman. Itu harus sesuai dengan KTP ya teman-teman, saya sarankan karena nanti sebuah aplikasinya itu tahu kalau misalnya KTP teman-teman dan muka kalian itu berbeda, itu pasti nanti pengajuan kalian itu tidak bakal di ACC ataupun diterima ya teman-teman. Nah, yang keempat, di sini ada namanya isi data rekening bank sesuai dengan nama. Jadi kalau teman-teman sudah verifikasi, di sini kalian bisa masukkan isi data nomor rekening sesuai dengan nama. Jadi kalau misalnya kalian yang mengajukan itu harus nomor rekening teman-teman ya, tidak boleh rekening orang lain ataupun kerabat kalian. Nah, selanjutnya di sini yang kelima, lanjutkan dengan mengisi informasi lainnya seperti kontak darurat dan info pekerjaan. Nah, info pekerjaan ini contohnya seperti kalian bekerja di mana, contohnya misalnya kalian sedang bekerja di perusahaan apa, kalian masukkan saja, setelah itu gajinya berapa, di bagian apa, di bidang apa, kalian masukkan aja sesuai dengan pekerjaan, gaji, dan di bagian apa. Saran saya kalian bisa masukkan gajinya itu minimal 3 juta rupiah ya, supaya mudah di ACC. Nah, di sini juga ada namanya kontak darurat ya, dimintai dari sebuah aplikasinya. Nah, kontak darurat itu contohnya seperti kalian punya kerabat, seperti teman dekat, kalian bisa masukkan saja dengan nama dan nomor handphone saja. Selanjutnya di situ misalnya kalian punya ibu kandung ataupun saudara kandung, kalian bisa masukkan kontaknya dan namanya siapa. Harap kalian bisa masukkan itu dengan sesuai yang kalian kenal saja ya teman-teman. Yang pastinya nomor juga harus aktif ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini yang keenam, kalian harus menunggu selama 3 menit. Setelah itu nanti pinjaman kalian bisa langsung di ACC atau tidaknya. Nah, di sini kembali lagi di poin yang ke-1, yaitu poin yang ke-1, kalian harus mengatur pinjaman yang ingin kalian dapatkan itu berapa. Contohnya kalian butuh 5 juta rupiah, kalian bisa masukkan saja nominal yang kalian ingin pinjam itu sebanyak 5 juta rupiah.
Nah, selanjutnya di sini kalian bisa masukkan kode OTP, kirimkan ke nomor ponsel Anda, nanti kalian bisa dapat SMS, kode OTP-nya nanti kalian bisa kaitkan saja. Nah, selanjutnya di sini yang step yang keempat, proses lakukan tanda tangan perjanjian. Jadi di sini nanti teman-teman bisa tanda tangan online aja melalui handphone, nanti bakal langsung diberi formnya, kalian tinggal tanda tangan dan pastinya bakal langsung diterima ya kalau tanda tangannya sudah sesuai dengan KTP. Harus sesuai ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini selamat Anda pinjaman kalian bisa dinikmati, bahwa pinjaman sudah ditransfer ke rekening Anda. Jadi berarti pengajuannya itu hanya 3 menit ya teman-teman di dalam sebuah aplikasi yang satu ini. Tidak perlu menunggu lama-lama. Kalian harus mengikuti step ini teman-teman, supaya apa? Supaya teman-teman itu bisa diterima pengajuannya. Karena banyak orang dapat penolakan dari sebuah aplikasi yang satu ini karena pengisiannya itu tidak sesuai data dirinya ya. Bisa saja mukanya berbeda, KTP-nya itu buram ataupun tidak jelas, dan masih banyak lagi. Nah, yang terpenting juga kalian harus mengisi alamat tempat tinggal itu dengan selengkap mungkin, dengan kode pos kalian masukkan. Supaya apa? Supaya teman-teman mempermudah untuk diterima dari sebuah aplikasi ini teman-teman. Kalau datanya bagus, setelah itu datanya jelas, alamatnya jelas, itu pasti bakal di ACC ataupun diterima dari sebuah aplikasi EasyCash ini ya. Limitnya mungkin kalian tinggal sesuaikan aja dengan kemampuan kalian ketika ingin melakukan pinjaman. Ini maksimal limitnya itu sampai 100 juta rupiah ya. Yang pastinya aplikasi ini sudah resmi di OJK dan pastinya juga banyak orang yang sudah melakukan pinjaman di dalam sebuah aplikasi yang satu ini. Nah, di sini kalian bisa lihat tenornya itu minimal 1 bulan dan maksimal sampai 12 bulan ataupun 1 tahun. Dengan suku bunga per harinya itu 0,3% ya dari sebuah aplikasinya. Oke, jadi mungkin itu aja di video kali ini. Saya bakal menjelaskan kepada teman-teman cara melakukan pinjaman dari sebuah aplikasi yang satu ini. Mungkin kalau data kalian itu bagus, hanya 3 menit bisa langsung dicairkan dananya tersebut. Mudah-mudahan ya video saya ini bermanfaat untuk kalian yang ingin melakukan pinjaman. Kalian jangan lupa bantu like video saya terlebih dahulu, subscribe channel saya dan hidupkan juga notifikasinya. Saya undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya.